oleh tim-tim yang bermain di kompetitif PUBG Mobile pun diisi oleh tim Jambi kali ini. Yes, betul. Dan circle yang pertama tadi kita udah sama-sama melihat benar-benar menyulitkan banget setiap playernya karena cenderung player-player itu turun di bagian barat, tapi sementara itu untuk circle yang pertama itu mengambil ke arah bagian timur daripada Erangel itu sendiri. Ya, betul, dan akan kita melihat juga nampaknya dari tim Bali ini dia seorang Yohanes yang nampaknya sedang bermain untuk tim Bali. Nama lengkapnya adalah Yohanes Christian Hartadinata. Yes, betul. Abis itu langsung dicari ya kan profilnya ya kan, di follow segala Baru macam. berumur 17 tahun dan pastinya dia saat ini sedang menjadi kebanggaan untuk Provinsi Bali karena kali ini Bali berada di punggungnya bersama dengan 3 pemain dari Bali yang lain. Yes, betul. Dan nampaknya di arah bagian Gergopol itu nggak hanya ada satu tim, tapi ada 2 tim yang saat ini saling berdekatan posisinya, itu antara Sumatera Selatan dan juga satu tim yang saat ini masih terpantau, tapi untuk jarak mereka masih cukup aman, masih bisa melakukan looting-looting di early game tanpa daya kontes terlebih dahulu. Ya, benar sekali, dan kembali kita lihat kali ini dari tim Sumsel. Ada satu pemain yang sudah terspot yaitu seorang Avandi ya dari tim Sumsel. Yes, betul banget. Avandi juga lagi berusaha untuk mendapatkan beberapa lootingan lagi, dan M4 juga udah dipunyai bersama dengan DP. Ini masih cukup banget untuk di early weaponnya. Sementara itu kita bergeser ke arah pemukiman di Pochinki, di mana hanya ditempatin oleh satu tim aja, yaitu dari tim NTB. Ya, dari tim NTB ternyata mereka kali ini turun di area Pochinki dan tidak ada yang melakukan kontes ke arah tim NTB ini. Cukup aman nampaknya mereka, dan ini adalah pilihan yang tepat karena kalau kita tahu untuk bermain di Erangel paling enak kalau turun di area Pochinki untuk melakukan rotasi, tidak perlu jauh walaupun circle-nya berada di area ujung karena Pochinki di tengah. Jadi kalau bergerak pun tidak sejauh tim-tim lain yang turun di area pojok. Yes, betul. Dan terbukti tadi NTB masih masuk dalam bibir circle untuk circle kita yang pertama, dan sementara itu kita bergeser ke arah tim lainnya, dan tim Aceh juga udah mulai terspot posisinya sedang melakukan looting-looting aja di area sekitar Novo. Untuk saat ini belum terpantau ada tim lain yang kontes, berarti ada beberapa tim yang mengamankan bagian kota-kota besar dan tanpa adanya kontender sama sekali, Sanskoy. Ya, betul, dan kembali kita melihat kali ini dari area tim Aceh. Mereka memang seperti yang tadi Windy katakan sangat nyaman. Dari tim Aceh terspot ada satu pemain yaitu Agung Pratama dari tim Aceh yang sudah berumur 24 tahun saat ini membela untuk Provinsi Aceh. Yes, betul. Lengkap sekali biodatanya, Sanskoy. Harus kita kasih lengkap dong karena ini merupakan pemain-pemain atlet-atlet kebanggaan dari Aceh. Iya, betul. Supaya seluruh warga Aceh tahu bahwa siapa yang mewakili provinsi tersebut. Betul, berarti ini sebagai bentuk apresiasi kita juga untuk tim-tim bertanding karena mereka udah luar biasa banget. Mereka juga udah mulai melalui babak kualifikasi yang cukup panjang juga sehingga terpilih satu tim loh perwakilan untuk setiap provinsinya, Sanskoy. Ya betul, sebenarnya sih biar ada bahan omongan tambahan lagi sih. Terlalu jujur, terlalu jujur. Enggak, karena kita balik lagi, kita sangat buta sekali dari peta kekuatan masing-masing tim. Kita bahkan belum tahu Aceh akan turun di mana di awal. Iya, betul. Sehingga kita juga perlu untuk melihat terlebih dahulu. Ini adalah Erangel yang nantinya pasti akan menjadi bahan evaluasi untuk Erangel di match yang terakhir. Yes. Jadi akan kita lihat juga seperti apa sepak terjang dari semua tim untuk Erangel yang pertama, dan Jason dari Jakarta juga mereka nampaknya kali ini sedang melakukan looting-looting saja dan turun di area Gergopol. Iya, betul, masih berada di area Gergopol. Berarti ini Gergopol yang bagian bawahnya, karena di bagian atas itu diisi oleh 2 tim yang berbeda. Sementara ini di bagian konter dan juga perumahannya hanya diisi oleh satu tim, itu dari tim DKI Jakarta. Pertanyaannya, siapa yang ngidein di area Gregopol? Karena kalau kita lihat dari masing-masing tim yang ada di DKI, nggak ada yang turunnya di Gregopol. Adanya yang turun di farm, lalu turun Gregopol, tapi Gregopolnya Yang kan atas. kalau Jason kan atas. Atas. Lalu Exa juga nggak turun di situ. Nah, siapa yang ngidein kenapa tiba-tiba di rumah itu? Mungkin karena ada 2 tim juga kali yang mengincar bagian Oh. Gergopol atas, mungkin jadi kita lihat dari bagian Gergopol kontainer kosong, kenapa nggak diisi? Karena kalau misalkan kita bisa bilang dari segi lootingan juga cukup mewadai untuk di awal pertandingan, yang kita bisa bergeser ke arah tim lainnya, di mana dari tim Sumatera Selatan udah mulai terspot juga posisinya sedang melakukan rotasi, akan coba di follow up juga pergerakannya, akan coba melintas di area bagian Gergopol, akan coba mencari beberapa resort lagi nampaknya dari arah tim Sumatera Selatan. Ya, betul, kita melihat juga kali ini Avandi dan juga yang lainnya, bahkan seorang Avandi juga sudah terkikis HP-nya. Kita belum tahu apakah sudah ada fight yang terjadi atau justru ada sebuah kecelakaan yang menimpa seorang Avandi di dalam gamenya tadi sehingga harus terkikis 1 HP dari seorang Avandi. Tapi kalau kita lihat dari cara nyetirnya emang ya agak begajulan.
Yes, betul banget. Ini kalau nggak salah Sumatera Selatan tadi yang terspot posisinya bersama dengan tim lain yang sama-sama turun di bagian Gergopol apartemen itu sendiri, dan nampaknya dari arah tim NTB masih cukup nyaman untuk bisa ngeluting tanpa kontes di area sekitaran Pochinki. Mereka juga untuk bergerak ke arah circle selanjutnya tidak terlalu jauh, makanya masih ada beberapa spare waktu lagi yang bisa dimanfaatkan untuk tim NTB memaksimalkan lootingan yang ada di area sekitaran Pochinki. Ya, betul. Kembali kita melihat dari tim NTB kali ini belum ada lawan mereka, bahkan sampai menit yang ke-6 pun belum ada sebuah rotasi pasti yang diambil oleh masing-masing tim. Tadi hanya kita lihat seorang Avandi saja ya dengan timnya yang sedang melakukan rotasi. Ya, betul banget. Dan kita bisa lihat juga dari arah seorang Teguh masih berusaha untuk scrapping compound untuk compound, berusaha untuk mendapatkan lootingan semaksimal mungkin di area Pochinki. Baru nantinya mungkin mereka akan berotasi setelah adanya beberapa vehicle yang udah mereka kumpulkan untuk mempermudah nanti jalur rotasi dari arah tim NTB, yaitu dari tim Nusa Tenggara Barat. Ya, betul. Kembali dari tim-tim ini yang berada di area Pochinki nampaknya sudah mulai ada pergerakan yang akan coba dibangun oleh tim NTB dari Rio dan juga yang lain. Dan kita berpindah kembali ke arah seorang Rangga dari Jawa Barat, Rangga Rizky Rediana. Yes, betul banget. Dan dari Rangga udah mulai mendapatkan satu buah motor bike-nya, udah mulai touchdown juga di arah bagian compound scrappingan untuk saat ini. Berusaha untuk mendapatkan lootingan tambahan, karena kalau misalkan kita bisa lihat dari resource-nya itu masih kurang beberapa heal-healan untuk nanti bisa mendukung. Tapi entah kenapa Sumsel, satu player terjadi kecelakaan tunggal sehingga membuat satu player dari Sumsel harus knock out untuk saat ini. Dan kita bisa lihat kayaknya dari arah elimination point-nya itu belum ada satu tim yang dipulangkan ke arah lobby, berarti mungkin masih bisa diselamatkan dari segi posisinya dari arah tim Sumsel. Ya, tadi tersebut adalah seorang Haidir Fikri Alamsyah yang terjatuh dari tim Sumsel, sehingga akan kita lihat juga apa yang terjadi di sana. Tapi kita berpindah kali ini ke tim nomor 4, yaitu dari tim Jambi, seorang Zidan Naufal Mahardirka. Ini bukanlah Zinedine Zidane seperti yang saya katakan di awal, karena memang Sumsel tidak ada pemain yang didatangkan dari Prancis. Ini adalah asli dari Jambi, maksud saya, bukan Sumsel, Jambi. Ya betul, dan nampaknya dari arah tim Jabar juga udah mulai berotasi untuk bisa mendapatkan beberapa area checkpoint ataupun choke point yang nanti akan dituju oleh tim Jabar. Sementara itu dari Aksyar akan bersama dengan Edward untuk bisa mendapatkan beberapa area yang lebih nyaman lagi untuk ditempatin oleh tim Jabar. Ya, Edward dan juga yang lain kali ini sedang bergerak ke arah safe zone-nya atau ke arah circle-nya, karena memang kalau kita lihat Jabar berada di area atas dari Yasna ya. Mereka harus muter, mungkin nanti akan masuk menuju ke area prison, karena saat ini circle-nya juga menuju ke arah shelter prison mansion. Yes, betul. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat dari arah elimination phase-nya itu lagi ada satu tim juga yang satu player entah kenapa terlalu terburu-buru mungkin turun ke arah bagian daratan untuk bisa turun dari vehicle-nya, terkena beberapa falling damage yang cukup mendalam sehingga mengakibatkan satu player yang terknock out. Tapi untuk saat ini posisi dari Kalbar itu berdekatan dengan satu tim lain yang masih belum bisa terspot oleh posisi kita untuk saat ini. Ya, betul. Dan kembali kita melihat dari arah yang lain. Ada sebuah open fire yang terjadi menuju ke arah bagi yang dimiliki oleh pemain-pemain Kalbar. Cahyo yang lainnya kehilangan satu kendaraan mereka dan terkat rotasinya akan cukup sulit untuk bergerak dari area ini untuk keluar dari areanya. Yes, mereka masih sama-sama berusaha untuk nge-defensive compound yang sudah mereka kuasain terlebih dahulu, di mana akan coba ngelinpik ke arah bagian kiri dari seorang Cahyo, tapi masih terhalang dengan beberapa obstacle ataupun compound yang udah dimiliki oleh tim Jambi juga. Dan dari Andika akan coba mengamankan satu buah bagian terlebih dahulu agar menghindari tembakan dari arah tim Jambi yang dari tadi udah mulai ngelock juga posisi ke arah tim Kalbar. Ya, betul. Kembali kali ini dari pemain-pemain Kalbar, Andika dan juga yang lain mencari area yang lebih tinggi lagi, mencari area high ground-nya. Ada satu compound yang dituju dan kembali berpindah nampaknya ke arah NTB. Bahkan ada sebuah tembakan pengusiran yang dilakukan di area Bukit Kentang ini dari NTB untuk mengusir satu tim yang sedang datang ke area mereka. Yes, betul. Dari arah Alfarizi juga akan berusaha untuk nge-follow pergerakan dari rekan satu timnya, berusaha untuk memarkirkan satu buah vehicle, akan coba diamankan. Tapi dari Aceh, dua player seharusnya terknock out dari arah angle tim Maluku, di mana dari Zaki udah mulai menaiki satu buah vehicle-nya. Ini kayak inisiasi untuk nge-push langsung dari seorang Maluku, di mana Zaki akan berusaha untuk menjadi frontliner untuk bisa membuka jalan untuk tim Maluku nge-push ke arah tim Aceh.
Ya sudah bergerak kali ini, bahkan sudah sangat dekat. Dua pemain yang lain juga langsung tabrak menuju ke arah pemain-pemain Aceh. Satu pemainnya sudah bisa diselamatkan, namun terspot, terkena sebuah fall damage juga. Spray kembali dilakukan kali ini oleh seorang Juan menuju ke arah pemain-pemain Aceh dan hilang momentum dari pemain Maluku karena dia harus melakukan healing terlebih dahulu dan Aceh sudah ngacir sangat jauh dengan kendaraannya. Yes, betul, tapi refleng yang dilakukan oleh seorang Rifki berusaha untuk memutari begitu jauh mengambil bagian high ground, tapi nampaknya akan coba break off, akan coba repositioning kembali untuk bisa regroup lagi ke dalam tim Maluku. Karena kita bisa lihat dari Aceh udah berhasil bisa di revive dan udah mulai berotasi juga, dan ini menjadi tidak nyaman juga tentunya apabila mereka terusan sama-sama commit fight karena circle juga udah mulai semakin menghimpit mereka, Sanskuy. Ya, kembali kita melihat kali ini ada PR dari pemain-pemain Maluku sebanyak 100 meter jarak mereka menuju ke arah safe zone-nya baru masuk ke safe zone-nya aja, itu belum masuk ke area safe zone yang aman. Karena area safe zone memang sangat luas, namun area safe zone yang aman hanya ada beberapa titik, mungkin high ground yang mereka cari, mungkin area compound yang mereka cari karena sudah diisi oleh tim-tim lain juga. Bahkan di seberang mereka juga ada satu pemain Aceh yang sudah menunggu. Yes, betul. Rifki berada di bagian bawah jembatan dan akan dilewatin begitu saja posisinya oleh seorang Haris. Tapi di bagian kiri juga di bagian pom bensin ada satu player akan coba memata-matai pergerakan dari arah tim Maluku. Haris akhirnya berusaha untuk mendapatkan satu buah tempat yang aman, udah mulai turun juga berusaha untuk scouting ke arah bagian compound yang terdepan. Ternyata kita bisa lihat di arah bagian Milta akan coba dituju nampaknya oleh tim Maluku. Ya, kembali masih ada sebuah pergerakan juga yang dilakukan oleh seorang Zaki dari Maluku. Akan bergerak kali ini pemain-pemain dari Maluku, Zaki dan juga yang lainnya. Aksal Zaki melakukan scoping kembali dengan kali empatnya menuju ke area depan, namun Haris sudah touchdown di area tersebut. Asrullah Haris ini dia pemain dari Maluku. Ya, betul, dan ternyata area Milta yang dituju oleh tim Maluku itu masih kosong daripada tim-tim lain. Tim lain gak ada yang mau menempati area Milta, dan jadi tim Maluku akan cukup nyaman untuk saat ini turun di area bagian Milta. Sementara itu kita bergeser ke arah tim lainnya di pada Gorontalo. Juga udah mulai terspot posisinya ada beberapa area scrappingan compound yang sudah dikuasai terlebih dahulu oleh tim Gorontalo. Ya, ada pemain-pemain dari Gorontalo, Rivaldi, terspot satu pemain ini. Muhammad Rivaldi Kanal melakukan scoping dengan RDS-nya. Pastinya dengan saya membacakan nama panjang seperti ini saat ibu dari Rivaldi menonton ini pasti akan sangat bangga sekali karena anaknya yang saat ini menjadi perwakilan dari Gorontalo melakukan scope dan juga melakukan tapping-tapping menuju ke arah satu bukit di sebelah sana. Dan kembali kali ini kita melihat Gorontalo terus memberikan pressing ke arah pemain-pemain dari NTT. Nampaknya terspot ada seorang Timothy yang berada di compound seberang dari pemain-pemain Gorontalo. Yes, betul, dan nampaknya dari arah bagian luar lainnya dari tim Jakarta Eksa berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah bagian tim NTT. Sementara itu Gorontalo akan semakin fokus lagi untuk bisa nge-lock angle-nya karena tim NTT yang tadi juga terspot posisi oleh tim DK. Berarti NTT di-lock oleh kedua angle yang berbeda, dan lihat Sanskuy. Datang kali ini Jason dan juga Bagus menuju ke arah compound dari pemain-pemain NTT. Timothy berada di area atas, akan coba di spray mungkin tapi belum berhasil tadi. Sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang Bagus melemparkan granat terlebih dahulu masuk ke dalam area tersebut atau ke dalam ruangan tersebut, dan masih ada sebuah tembakan lagi dari area atas. Ada sebuah backup yang cepat sekali dari bukit. Ada seorang Eksa harusnya melakukan backup dari atas, namun Jason sudah datang kali ini. Bahkan granat dari seorang Bagus bisa mendapatkan satu pemain kembali dari NTT. Kocar kacir pertahanan NTT didobrak oleh pemain-pemain Jakarta. Yes, betul, tapi ada trap grenade juga nampaknya dari seorang Timothy, tapi double pick akan coba dilangsungkan oleh tim DKI Jakarta, di mana Jason akhirnya berhasil bisa mendapatkan last man standing tadi dari arah tim NTT. Berarti NTT menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke arah lobby oleh tim DKI Jakarta. Dan sangat-sangat barbar apa yang tadi dilakukan oleh DKI Jakarta. Grebek mereka lakukan ke arah compound dari NTT, walaupun grebek yang dilakukan tidak sekalian ngevlog, karena kalau kita lihat di sisi lain banyak yang ngegrebek tapi ngevlog juga. Iya, betul banget, dan kita bisa lihat dari arah tim Sumatera Selatan, Alvin lagi berusaha untuk nge-revive satu rekan yang ter-knockout dari segi ilmu ini. Sementara itu ada tim dari dua player Sumsel juga akan berusaha untuk melakukan nge-flank untuk bisa mendapatkan angle yang lebih beda lagi, juga informasi yang lebih masuk lagi ke dalam tim Sumatera Selatan. Dan kalau kita melihat ternyata circle kali ini tadi banting ke arah kanan agak atas, kembali turun ke area Milta, dan ini membuat harusnya dari tim Riau lah yang sangat nyaman karena berada di area yang berbeda dengan tim-tim lain. Ya, betul banget, dan juga tadi kita bisa lihat dari arah elimination feeds tadi tim DKI Jakarta sehabis perang dengan tim NTT, perang kembali berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Gorontalo, tapi nampaknya elimination point belum berhasil bisa didapatkan lagi oleh tim DKI Jakarta. Dan kita bisa lihat dari arah Haider akan berusaha untuk nge-lock angle ke bagian kiri di badan satu tim yang udah mulai terspot juga posisinya ataupun pergerakannya oleh tim-tim lainnya.
Ya, dan kembali kita melihat kali ini ada pergerakan juga yang dibangun oleh pemain-pemain dari tim BE. Mereka bergerak dari tim Bengkulu, ini dia seorang Hakim dan juga yang lainnya Rahman Hakim dan juga pemain-pemain lain dari Bengkulu. Tertembak tadi satu buah kendaraan yang digunakan oleh Hakim karena dekat sekali dengan tim nomor 2 yang ada di atas bukit tersebut, dan Kalteng ternyata tim tersebut yang akan coba dihentaskan oleh pemain-pemain dari Bengkulu. Hakim maju dengan sangat berani sekali dengan AKM-nya 24 peluru, kali ini berganti dengan sebuah granat. Ikan hiu makan tomat, hayu kita lempar granat mungkin dia akan coba dilemparkan namun terlalu matang, kali ini akankah berhasil dan sudah dilemparkan, meledak di sana ternyata memberikan sebuah knock ke arah depannya karena granat tersebut memancing pertahanan dari pemain-pemain tim nomor 2 dan tak bisa mendapat satu pemain dari tim Bengkulu. Yes, dan ada jumping shot yang benar-benar connect banget dari arah Haris, berhasil bisa memberikan satu knockdown bahkan ke arah tim Bengkulu. Fatiha akan berusaha untuk memberikan beberapa backup fire tentunya untuk tim Bengkulu mengamankan bagian sisi high ground, dan itu dia ada sebuah pick tipis yang hampir aja bisa dimanfaatkan oleh Fatiha, dan nampaknya ada lemparan molotov juga yang akan coba untuk mengkikis HP damage dari arah seorang Haris. Ya, Haris terkena blue zone harusnya saat ini karena blue zone sudah mulai ikut campur dalam fight tersebut. Tapi Fatia sangat cerdik, dia melemparkan granat terlebih dahulu dan meledak di area dekat dari Haris dan Haris pun dipulangkan. Dan ini dia menjadi akhir dari pemain-pemain Kalteng. Ya, sementara itu kita bergeser ke arah tim lainnya di mana NTB juga udah mulai terspot posisinya. Alfarizi berusaha untuk mengamankan satu buah bangunan rumah jamur tapi akan dipush oleh tim-tim lain. Sementara itu dari arah Alfarizi akan turun ke bagian luarnya menggunakan UMP-nya, akan berusaha untuk memberikan beberapa defensive fire karena tim yang berusaha untuk meretek compound yang sudah dikuasai sedari tadi oleh tim NTB saat ini, Sanskoy. Ya, betul sekali itu yang terjadi teman-teman semuanya. Berada di area atas rumah jamur tersebut dan masih banyak sekali fight yang sangat dar-der-dor terjadi. Entah apa yang terjadi, kenapa ada mobil di atas sana kita belum tahu karena harusnya tidak nyangsang mobil tersebut ke area atas, namun ada sebuah bakaran. Zidan berapa satu pemain dari tim Bali kembali akan coba melemparkan granat balasan dari Bali menuju ke arah pemain-pemain dari Jambi harusnya di arah bawah mereka, dan betul sekali Jambi masih terspot oleh Andika dan juga yang lainnya. Ini adalah tim yang tadi berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Yes, betul. Sharing compound nampaknya terjadi untuk tim Bali dan juga tim Jambi, di mana Jambi berada di bagian level pertama dan juga di bagian level keduanya ditempatin oleh tim Bali. Untuk saat ini Andika akan berusaha untuk TPP aja ke bagian arah tangga, berharap untuk bisa men-take down satu player dari Jambi yang berusaha untuk nge-push di saat yang bersamaan. Sementara itu ada beberapa trap grenade nampaknya yang coba dilontarkan dengan low toss-nya dari Darwin, menggunakan low toss untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown tadi ke arah player tim Jambi. Ya, sudah ada granat banyak sekali di Cook kali ini terdengar menuju ke arah bawah namun belum berhasil mendapatkan lawan-lawan mereka. Terspot juga ada satu yang sedang lewat tadi dari tim lain lagi. Berada di area ini benar-benar sangat padat sekali permainan dari tim-tim yang sedang bertahan di area Rangelnya. Yes, betul. Entah berapa banyak utility yang sudah dikeluarkan oleh kedua tim yang berbeda saat ini, tapi Bali juga nampaknya menerima beberapa suppressive fire yang diberikan dari tim yang berada di bagian luar. Sementara itu kita bisa lihat dari Bali dan juga Jambi masih berusaha untuk bersikuku mendapatkan satu buah compound yang nyatanya compound mereka tidak masuk ke dalam circle selanjutnya juga, Sanskoy. Ya, ini adalah sesuatu keadaan yang sulit untuk kedua tim tersebut. Memang tersisa dua pemain saja dari Jambi. Namun kalau kita lihat Bali masih terus akan coba melakukan push. Nampaknya ternyata Bali kali ini turun ke arah bawah satu pemainnya. Andika pun harus ter-take down. Masih ada Wahyu juga. Wahyu adalah pemain yang tadi bisa mendapatkan clutch dan itu dia akhirnya langsung mendapatkan elimination selanjutnya ke arah tim yang tadi ada di bawah. Ya, sebetulnya sementara itu kita bisa lihat dari Bali juga butuh effort yang lebih lagi untuk bisa masuk dalam circle selanjutnya. Untungnya masih ada beberapa vehicle yang masih bisa dikendarain oleh tim Bali untuk saat ini. Tapi kita bisa lihat di arah elimination phase dari tim Gorontalo pun berhasil bisa mendapatkan satu dua knockdown bahkan ke arah tim NTB. Sumsel juga Haidir harus ter-knockout, posisi akan coba di backup fire tentunya oleh rekan satu timnya. Tapi kita bisa lihat dari seorang Rio berhasil bisa didapatkan sebuah knockdown juga dari tim Sumatera Selatan. Nah, bahkan kalau kita lihat Bali langsung ngacir mereka masuk tusuk ke arah tengah dari circle-nya, melakukan proning terlebih dahulu. Dan banyak sekali utility kali ini yang akan coba di pop up. Sebuah smoke sudah bisa di pop up oleh tim Bali. Harusnya ada 40 juga yang akan coba dimanfaatkan karena mereka memiliki dua kendaraan. Yes, dan ini fight udah terjadi di mana-mana, udah sulit banget untuk mereka bisa menembus tim-tim yang terlebih dahulu touchdown masuk ke arah bagian circle selanjutnya. Sementara itu kita beralih ke arah tim Gorontalo. Rivaldi juga udah terspot posisi akan berusaha untuk nge-lock angle ke arah tim NTB di mana Alfarizi masih menyisakan satu player untuk tim NTB, tapi kita bisa lihat Maluku Juan posisi yang benar-benar terlock banget, nggak bisa diselamatkan dan akan biarkan bleeding out begitu aja, dan bahkan Kalbar akan berusaha untuk commit push untuk bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah tim Maluku yaitu seorang Juan. Ya, Juan sulit keadaannya untuk dirinya karena memang tidak bisa diselamatkan lagi. Harusnya banyak smoke yang juga sudah di pop up di area ini. Langsung datang satu pemain kembali dari Kalbar yaitu seorang Gilang
Yang nampaknya dengan kendaraan tersebut harusnya Kalbar masih bisa melakukan vaulting juga maksud saya di dalam area circle selanjutnya. Yes, proning juga dilakukan oleh seorang Andika, akan berusaha untuk memberikan beberapa spread down dalam proning shot, tetapi masih belum ada tembakan yang connect ke arah tim Farhan. Tapi sementara itu Farhan akan terus dihujani dengan peluru panas yang dilontarkan, dan itu dia Farhan dan juga blow HP di sana, mampukah di knockdown, tapi kita bisa lihat Sumsel Alvin yang justru terknockout terlebih dahulu, posisinya dari segi angle yang berbeda juga Sanskoy. Ya betul sekali, dan kembali kita lihat kali ini spray juga kembali dilakukan oleh seorang Cahyo menuju ke arah satu kendaraan tadi. Namun belum berhasil Cahyo dan Gusti dari sisi lain Riau. Ada sebuah granat yang dilemparkan lagi ke arah depan mencari pemain-pemain Aceh, nampaknya Eko yang dicari kali ini. Namun Riau masih terus saja akan coba melakukan push ke arah seorang Eko. Dibakar juga Ekonya, belum terbakar di sana. Masih ada jarak ternyata dari molotov tersebut ke arah seorang Eko. Namun datang kali ini pemain-pemain dari Aceh dan Eko pun meledak masuk Pak Eko. Yes, betul, dan Rio berhasil bisa mendapatkan satu buah elimination point kembali dengan total 4 poin. Kill berhasil bisa dikantongin oleh tim Riau untuk saat ini. Sementara itu mereka juga masih butuh effort lagi untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. Tapi untungnya masih ada beberapa kendaraan yang masih bisa mereka manfaatkan, dan di bagian depannya lihat udah berapa banyak tim yang berusaha untuk ngelock angle ke arah tim Riau yang kesulitan untuk bisa masuk dalam circle selanjutnya. Ya, walaupun kalau kita lihat kali ini dari Gilang, dari Cahyo berada di area yang cukup terbuka, namun mereka memiliki kendaraan yang bisa dijadikan cover juga. Kalbar diuntungkan harusnya, namun mereka harus bergerak juga. Dan Rivaldi dari Gorontalo juga melakukan hal yang sama, terspot mereka oleh pemain-pemain dari Jakarta, karena di sebelah kanan, sebelah kiri ternyata melakukan split pemain-pemain dari DKI Jakarta. Yes, betul, dan nampaknya Vortigan Vehicle akan terlebih dahulu dilakukan oleh tim Gorontalo, di mana Arya juga memiliki tugas untuk bisa nge-revive satu rekan yang terknockout dengan ada beberapa pop-out utility terlebih dahulu akan dilontarkan oleh seorang Arya. Tapi Rudy lihat ada lemparan granat begitu melambung jauh tinggi menuju ke arah target yang diinginkan, tapi Kepri juga nampaknya berhasil bisa mendapatkan satu angle untuk bisa menumbangkan satu player dari arah tim Kalbar. Ya, satu pemainnya ter-take down di sana, walaupun memang ada cekungan yang coba dimanfaatkan, itu adalah cekungan yang sangat tipis sekali. Walaupun masih bisa dijadikan cover juga. Kembali kita melihat kali ini 6 tim tersisa, 13 pemain lagi yang masih bertahan di area E-Rangel kita untuk match yang kedua. Spray kembali dilakukan dari seorang Gusti mencari pemain-pemain dari Jakarta, namun bergerak kali ini Gusti dari Riau menuju ke area yang lain. Ya, sementara itu Riau dari arah Arya akan berusaha untuk memberikan beberapa pop-out utility kembali, tapi dari Kalbar juga nampaknya satu demi satu player harus bisa ditumbangkan karena Kepri masih bisa bertahan dengan seorang Farhan yang terus memberikan beberapa suppressing fire untuk bisa menghambat pergerakan dari arah Kalbar. Sementara itu Arya proning dilakukan berusaha untuk mengendap mendekati pergerakan dari arah tim-tim lain, tapi kita bisa lihat Gusti akan berusaha untuk memberikan follow up backup fire juga nampaknya ke arah tim Riau. Ya betul sekali, namun Arya kembali kali ini dengan M4-nya melakukan spray lagi. Kali 4 tadi dimanfaatkan. Rudy dari sisi lain benar-benar sudah sangat-sangat siap karena dia memiliki cover juga. Hanya perlu fokus ke arah depannya. Namun Jason dari pemain-pemain DKI Jakarta, satu pemainnya ter-take down yaitu seorang Bagus, akan segera diselamatkan. Mungkin di depan mereka juga ada pemain dari tim BE yaitu Bengkulu. Ada satu pemain yang akan coba di-spray kali ini oleh seorang Jason dan masuk satu pelurunya, mencari kembali peluru yang kedua, dan itu dia Jason pun mendapatkan satu pemain dari tim BE. Yes, betul, dan tidak banyak terspot, tapi tim DKI Jakarta berhasil bisa mengantongi 13 poin kill, tapi tapping-tappingan lagi seorang Jason berhasil bisa menambah pundi-poin eliminasi untuk tim DKI Jakarta, dan akan semakin bertambah karena lihat Jason akan semakin terbuka lagi posisinya untuk bisa mendapatkan satu demi satu korban lagi, dan nampaknya akan di follow up juga pergerakan oleh rekan satu tim yaitu dari tim DKI Jakarta. Ya, akan coba bergerak nampaknya pemain-pemain dari DKI Jakarta, Jason dan juga yang lainnya. Namun Kepri masih bertahan juga. Ada sebuah utility yang sudah sangat-sangat dimatangkan kali ini, dimasak matang, meledak di depan sana. Namun kalau kita lihat belum meledak juga, dan meledak belum memberikan damage yang berarti. Namun itu dia kembali hilang satu tim yaitu Riau. Ya, betul banget, tapi Exa akan berusaha untuk nge-flank ke bagian terkiri di mana Farhan akan coba diamankan posisinya oleh tim DKI Jakarta, dan seharusnya winner chicken dinner menjadi milik DKI Jakarta untuk di match kita yang kedua, Sanskoy. Ya, winner chicken dinner didapatkan oleh Bagus, Bakas, Jason dan juga Exa. DKI Jakarta gagal untuk match yang pertama, namun mereka berhasil memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan kembali di match yang kedua. Mereka juga memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan di match yang pertama, yaitu kehilangan pemain-pemainnya di awal. Di match yang kedua